Pembangunan drainase seringkali menjadi fokus utama pemerintah menjelang akhir tahun. Namun, kali ini kita tidak akan membahasnya dari sisi anggaran atau skala proyek. Kita akan melihat bagaimana respon warga, terutama mereka yang tinggal di kawasan lebih terpencil dalam menghadapi proyek tersebut. Kali ini, kita akan melihat lebih dalam di Dusun Meduran, Desa Asrikaton, Kabupaten Malang, yang memiliki cerita berbeda. Di dusun ini, sebuah proyek drainase dengan panjang 460 meter persegi dan anggaran lebih dari 162 juta rupiah tengah dilaksanakan dengan target penyelesaian hingga bulan Desember 2024. Namun, ada yang menarik dari proyek ini. Dana yang bersumber dari Silpa, dana desa, ternyata tidak mencakup seluruh biaya pembangunan. Memang untuk di item pekerjaan itu tidak ada item pembongkaran. Kan ada keluhan, kenapa sih kok pembongkarannya dari pihak warga dan kemudian untuk pengembalian kok dari warga sendiri. Nah, itu memang di item pekerjaannya itu tidak ada yang namanya item pembongkaran jalan masuk ke rumah dan pengembalian. Dan itu sudah saya koordinasi dengan Pak Kamituonya. Ya kita buka, oh ini memang Pak nggak ada item. Kayak contohnya di galian juga, itu kan sebenarnya buangan nggak ada itemnya. Kan kita harus buang juga. Untuk item pembongkaran yang masuk ke rumah itu memang tidak ada. Pengembalian sama pembongkaran yang masuk ke rumah kan ada biasanya jalan cor entah satu dom itu memang nggak ada itu. Memang nggak ada di item ya. Kemarin sudah koordinasi sama kami tuh dusunnya Pak Kansunya. Sudah koordinasi, Pak ini gimana? Oh ya nanti untuk perihal pembongkaran jalan masuk itu nanti dari Pak Konto nanti menyampaikan ke pihak RT warga. Kalau itu saya kurang tahu juga ya, saya juga nggak ikut sosialisasinya. Pokoknya kalau udah dibongkar, ya udah kita gali. Misal nih, kan ada nih di bawahnya banyak tanahnya gitu, yaitu tanggung jawab dari saya. Tapi kalau untuk pembongkaran jalan masuk sama untuk akses pengembalian itu memang nggak ada. Agar proyek ini tetap bisa berjalan, warga Dusun Meduran diminta untuk membongkar dan menutup akses jalan masuk ke rumah mereka sendiri. Sementara itu, CV Anvia Makmur Wijaya yang ditunjuk sebagai kontraktor hanya bertugas untuk mengecor drainase, tidak lebih dari itu. Namun, apa yang lebih mencengangkan adalah cara sosialisasi yang dilakukan. Alih-alih melalui forum resmi atau rapat desa, informasi tentang proyek ini hanya disampaikan secara lisan melalui acara tahlilan. Pendekatan tahlilan mungkin dirasa lebih efektif bagi pemerintah setempat. Nah, inilah pemerintahan desa ya. Jadi kalau orang lain itu taunya jeleknya saja. Jadi tidak tahu praktek di bawahnya. Yang realnya itu bagaimana, sampai terjadi pelaksanaan itu bagaimana. Ini kan perlu musyawarah, ya, perlu ada perencanaan, ada musyawarah. Setelah itu ada pelaksanaan kan gitu. Nah, pembangunan yang ada di situ itu awalnya anggarannya tidak cukup karena panjang. Yang tadinya cuma satu lorong, ini langsung satu lorong tapi kiri kanan. Nah, kan nggak cukup toh. Lek orang desa itu mulai gak dijodolno ya tidak diselesaikan. Pilih kasih aja nih, gak cocok, iku gak dukung, iku aja nih gak seneng kan seperti itu. Supaya menghindari hal-hal miskomunikasi seperti itu, maka ini Pak Kasun, Pak Bahin turunlah ke jamaah tahlil. Akhirnya diomongkan, dimusyawarahkan di jamaah tahlil, ini tidak cukup danane. Sebenarnya sampai tutup mini. Tapi
Lek sampean sepakat bongkar ambek balekno iku mangko ditanggung per rumah, maka diusahakan iki cek jutul, cek mari gorong-gorong iki. Seperti itu. Warga yang hadir tahlilan pun hanya bisa mengangguk setuju tanpa banyak pertanyaan. Karena mereka khawatir jika menolak, mereka bisa beresiko dimusuhi oleh tetangga sendiri atau lebih jauh lagi dianggap bukan bagian dari mereka. Tapi masalah baru muncul ketika ada warga yang tidak hadir pada acara tahlilan tersebut. Mereka merasa tidak diberi informasi dengan jelas. Ketika pembangunan dimulai, mereka yang tidak setuju dengan proyek ini malah dianggap menghambat pekerjaan. Kejadian ini menambah keruh suasana, dengan pihak saling lempar tanggung jawab dan miskomunikasi yang terus berlanjut. Iku makanya sepakatan wong kampung gak mbantah kene kan dia dibangun akhir. Nah, ngono lho, ngono wis daripada wis dadi masih wis anu yo pas iki wis pesen jatuh yo wingi tak bongkar ae lho. Yo apa? Pancene kula udan yo yen ambil nang embung banjire. Pengen kan bisa udan kan miline nang got. Inilah kisah unik yang terjadi di Dusun Meduran, sebuah proyek pembangunan yang mengundang polemik, bukan hanya karena alokasi dana yang terbatas, tetapi juga karena kurangnya komunikasi yang memadai di antara pihak-pihak terkait. Apa yang seharusnya menjadi langkah maju untuk memperbaiki infrastruktur, justru memicu ketegangan antar warga yang tidak terduga. Dan inilah salah satu mismanagement yang acap kali terjadi di kehidupan bermasyarakat.